Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal awwal wal akhir wa zahir wa batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa ba'da. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung Ramadan. Kalau sepakat kita hari Rabu melaksanakan Idul Fitri, maka hari ini adalah tarawih kita yang terakhir. Ya Pak, kok tagak gak payah tuh Pak, kok pasti jauh loh, kurangnya tinggi, kamu kok katanya paru, bahasa Pak lu sampai siap. Jemaah Ramadan yang dirahmati Allah, suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita di tengah hiruk pikuknya pelaksanaan Ramadan dari awal, dan alhamdulillah tanda-tanda berakhirnya sebentar lagi akan sampai, dan kita akan dikategorikan kepada orang-orang yang menang dalam pertarungan menyelesaikan pelaksanaan ibadah Ramadan ini dengan segala tantangan, cobaan dan rintangannya itu sendiri. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena tidak saja hanya menguras keimanan dan keyakinan, tetapi juga dia menguras secara fisik, waktu istirahat yang sangat-sangat minim. Kemudian juga kita dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan bersedekah. Jadi ada 3 bentuk amalan di Ramadan. Ada bentuk ruhaniyah, ada bentuk jasadiyah, dan ada dalam bentuk amaliyah. Oleh sebab itu kita tidak ingin ini berlalu datang dan pergi begitu saja. Ibarat sebuah didikan dan latihan, tentu ada bekas yang menyimpan kepada kita. Karena selama 1 bulan ini kita dididik dan dikader menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Oleh sebab itu, apa ciri-cirinya atau apa indikator Ramadan kita ini berhasil? Yang pertama adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ujung dari Al-Baqarah 183 adalah mewujudkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan di ayat lain, tanda, ciri atau karakternya adalah orang-orang yang selalu konsisten dalam mengamalkan dan memegang teguh Al-Quran. Apa kata Al-Quran, itu yang dipegangnya, menjadikan sumber rujukan dalam setiap kehidupannya. Jangan karena Ramadan kita baca Qur'annya setiap hari, tidak ada tinggal-tinggal, murajaahnya hebat, tetapi setelah selesai Ramadan ditutup dengan sholat hari raya Idul Fitri, baca Qur'annya kembali hilang. Kenapa penting Al-Quran, jemaah tarawih yang dirahmati Allah? Karena Al-Quran adalah sumber cahaya di dalam kubur kita. Kita kan maunya semuanya husnul khotimah Pak. Karena usia di atas 30 tahun, usia di atas 40 tahun itu kita maunya apa keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Mulai kita menata hidup kita, mulai kita jauh-jauhkan dunia ini, supaya nanti aman kita melepasnya, Pak. Oleh sebab itu, jika Al-Quran akan menjadi penerang di dalam kubur kita, ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai fardu kifayah di antara muslim, kemudian kita diantarkan ke kubur kita, pada saat itu kita berada dalam kesunyian dan kesendirian. Dan biasanya orang meninggal itu fasenya dalam keadaan bermimpi, Pak. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang bermimpi meninggal, hati-hati, Pak. Karena orang meninggal itu pada fasenya dia dalam keadaan bermimpi. Dia bermimpi ada orang rame-rame datang ke rumahnya, ada orang banyak-banyak datang ke rumahnya, ada sanak familinya menangis, dia merasa dirinya bermimpi, tidak sebenarnya, Pak. Setelah itu datang orang melayat, kemudian diselesaikan fardu kifayah, dia lihat, Pak. Dia lihat. Setelah dia lihat itu sampai akhirnya dia kuburkan, kemudian dia tersadar, dan tersadar itu dia bangun di dalam kuburnya. Dia rasakan apakah panas, apakah dingin, apakah basah dan lain sebagainya. Pada saat itu dia menggerakkan tubuhnya, digeser ke kiri tidak bisa, digeser ke kanan tidak bisa, dan di sanalah dia tersadar bahwa sebenarnya dia tidak dalam keadaan bermimpi. Jadi jangan pernah minta-minta mimpi kematian, Pak. Oleh sebab itu dalam keadaan gelap gulita itu, kalau selama di dunia kita bersedekap dengan Al-Quran, kita tidak ada lidah kita yang tidak basah dengan membaca Al-Quran, walaupun berapa kita rutinkan, 1 ayat, 2 ayat, dia akan menjadi cahaya dalam kubur kita. Kalau seandainya kita tidak pernah mendekat kepada Al-Quran, maka alamat kita dalam kubur, maka alam keadaan gelap gulita. Maka yang pertama, indikator keberhasilan Ramadan tahun ini adalah orang-orang yang istiqamah di dalam meneguhkan dirinya, membaca, mengamalkan, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber dalam rujukan kehidupannya. Oleh sebab itu tidak perlu berdebatkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Solat saja. Tidak usah pula diperdebatkan. Kalau ada puasa, kerjakan saja. Tidak usah perlu dipertanyakan. Karena kita tidak boleh mempertanyakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di perdebat-perdebatan. Tidak boleh, Pak. Ya, maka sekali lagi, ciri-ciri orang yang sempurna atau sukses mencapai la'alakum tattaqun, orang yang tidak meninggalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam surah lain Ali Imran juga Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bersukses bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara, yaitu pribadi yang mau berbagi baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini kita kan di kader nih, Pak. Tiap hari ada infaknya, ya, ada sedekahnya, dan kita masuk ke fase terakhir ini mulai membayarkan zakat-zakatnya. Dilatih kita berinfak, dilatih kita berzakat, dilatih kita bersedekah semuanya. Maka setelah selesai Ramadan, keyakinan-keyakinan, ketaatan-ketaatan tadi yang telah kita praktekkan sejak 1 Ramadan sampai di akhir ini tetap terpakai dalam kehidupannya. Gadang jo gadang awak, ketek jo ketek awak. Itu. Jadi tidak hanya dalam keadaan mempunyai nafkah saja. Kita diberi karunia oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cirinya tidak saja hanya dalam keadaan mendapat rezeki, tidak saja hanya mendapatkan nikmat, tetapi diuji pun dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan, dia masih mau berbagi dengan orang lain. Rame-rame ini kasih takjil di jalan, Pak. Begitu mudahnya kita kasih takjil dengan orang yang lewat.
Kita tidak tahu orang lewat itu apakah berpuasa juga atau tidak. Kita tidak tahu dia muslim juga atau tidak. Tetapi karena jiwa kita sudah didik Ramadan, kita mau berbagi saja. Berbagi saja. Karena orang yang bertakwa, dia tahu apa yang ada pada dirinya, apa yang melekat pada dirinya, itu titipan Allah. Titipan Allah, Pak. Sangat mudah bagi Allah. Kalau dia titipan, maka kita yang menjaga mesti amanah. Sudahkah kita menjadi bapak yang baik? Karena diamanahkan menjadi seorang bapak, berarti ada anaknya, ada istrinya. Sudahkah menjadi bapak yang baik, memberikan qudwah hasanah, mencontohkan, mengajak anak kita, ya, mempraktekkan apa yang sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Kalau kita bekerja, apakah amanah yang kita sebagai pekerja sudah kita jalani dengan baik? Sudahkah bekerja kita tepat waktu, pulang tepat waktu? Atau kita menjadi pemimpin, sudahkah menjadi pemimpin yang baik? Sudahkah menjalankan amanah-amanah itu dengan profesional dan bijaksana? Ingat, jemaah tarawih yang dirahmati Allah, kita diberikan oleh Allah semuanya adalah titipan. Tidak boleh sombong. Dan semua itu juga akan ditanya. Kamu beli sandal waktu mau lebaran harganya 400.000, 300.000. Berapa kali yang sudah kamu bawa sandal itu ke masjid? Nanti ketika dipertanyakan oleh Allah SWT, sandal-sandal itu akan menjawab, benar ya Allah, orang yang punya sandal ini sering melangkahkan kakinya dan mengayunkan tangannya menuju masjid. Punya jam tangan dengan merek atau branded dengan harga jutaan, puluhan juta, akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kamu melihat, berapa kali kamu menggunakan jam kamu itu digunakan untuk mengingat waktu-waktu salat, waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menitipkan keturunan kepada kita. Kita punya anak, kita punya istri, juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi dosen, sudahkah menjadi dosen yang amanah terhadap mahasiswa-mahasiswa kita? Sudahkah tugas dan tanggung jawab telah kita kerjakan? Atau tipe dosen yang susah ditemui, Pak? Sudah 3 tahun mahasiswanya tidak tamat-tamat juga. Pembimbingnya susah ditemui. Ya, kalau tidak niat membimbing, Pak, tidak usah. Anda akan ditanya itu SK pembimbing Anda, Pak. Sekali lagi, karena semuanya titipan, maka mudahlah kita berbagi, memberi dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena jika kita mengabaikan, maka kita disentil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang abai dengan anak yatim. Orang-orang yang tidak respon dengan fakir miskin. Oleh sebab itu, belajarlah hari ini kita mengabai-abaikan dunia. Tidak cukup dunia kita, tidak apa-apa, Pak. Ya, mudah-mudahan kita di akhirul kalam tidak terlalu berat dan tidak terlalu susah kita untuk melepas dunia ini, karena dia adalah sementara. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, kemudian indikator yang ketiga adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika puasa nih, bulan Ramadan, malah kita berseloroh. Kalau tidak puasa, lah mudah pi. Begitu hebatnya puasa menahan kita. Kalau tidak puasa, kalau mau lampang pada tadi mau. Begitu hebatnya puasa menahan diri kita. Maka after puasa ini, maka dikatakan ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang saling mampu menahan amarahnya. Wal kazimina ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jangan pada hari itu saja pas minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,
mau kesalahan ambo ku ado. Iya sebentar aja. Ndak sampai maghrib, lohor kembali ke setelan pabrik, Pak. Nan pemberang ayo. Nan temperamen yo. Ndak sabar juga. Antri ndak mau. Ada lampu merah diterobos juga. Ndak berefek, Pak, puasanya itu. Maka dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ini bahwa sesungguhnya adalah orang yang bagus itu puasanya adalah selesai melaksanakan Ramadan, dia mampu mengendalikan amarahnya. Yang biasa dilatih ini mampu mengendalikan amarah. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, tanda-tanda orang yang sukses puasanya ini adalah orang-orang yang wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Belum puasa kan mudah nih, ibu sholat kiri kanan, kan salaman nih, maaf Pak, maaf. Atau selesai Idul Fitri juga kita fa'fu asfahu, salaman, maaf Pak. Kalau mampu berlanjut selesai puasa, orang yang mampu memaafkan, dia tidak perlu usaha orang lain. Kalaupun dia ditipu oleh orang, di sana dia belajar untuk mempertahankan kejujurannya. Atau kita bagi bapak-bapak ini punya istri, mungkin istrinya ada juga yang cerewet, Pak, ya. Ada juga pasangan hidupnya sampai hari ini agak sedikit vokal di dalam rumah itu, ya. Kadang-kadang ya maafkan saja, Pak. Kenapa? Karena istri itu dipakai sampai meninggal dunia, kan begitu. Kalau salah mengarik rambut, kecewaannya paling-paling 15 hari atau sebulan, Pak. Salah makan, paling-paling dampaknya 1 hari atau 2 hari. Lalu minum obat selesai. Salah memilih istri, seumur hidup kecewa, Pak, ya. Karena akan disampai seumur hidup. Oleh sebab itu belajar mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tidak perlu diminta-minta. Tapi kan juga jadi pameo juga kita, Pak. Apa tak? Adena, kalau tidak minta maaf, tidak kada maafkan. Itu tidak ciri orang bertakwa. Yang namanya hidup, Pak, masalah itu mendatang silih berganti sesuai dengan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diuji dengan kesakitan, kadang kita diuji dengan kemiskinan, kadang kita diuji dengan tipuan. Berusaha kita ditipu oleh orang lain. Kadang kita diuji kesakitan, istri tidak mampu merawat, kita marah kepada istri. Atau kita bekerja dengan induk samang kita atau atasan kita, sudah selesai bulannya, tapi gaji juga tidak keluar-keluar, Pak. Maka oleh sebab itu, belajarlah kita mudah untuk memaafkan. Karena memaafkan adalah ciri atau karakter bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ditutup oleh Allah surah Ali Imran ini. Sesungguhnya Allah sangat care, sangat peduli, sangat cinta, sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik dalam kehidupannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kurang-kurangnya berjahit-jahit, kurang-kurangnya nipu-nipu, ya, banyak-banyak jujur. Apa yang ada mau berbagi dengan air putih, silakan berbagi dengan air putih. Jangan kita jadi sombong karena apa yang kita miliki. Hebat secara pikiran, secara ilmu, kita menunjuki orang-orang yang awam. Kuat, maka kita membantu orang-orang yang lemah. Banyak diberi karunia oleh Allah, ada rezeki, bantulah orang-orang kaum fakir, miskin dan anak yatim. Betapa indahnya hidup ini ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sudah tuntas semuanya. Tak ada lagi kita tanya-tanya oleh malaikat karena sudah selesai apa tanggung jawab yang kita miliki. Demikian saja tarawih kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi la'allakum tattaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.